Jakarta pagi itu masih dibasahi sisa hujan malam. Awan mendung menggantung di langit, seolah mewakili isi hati Melda. Di dapur rumah mewahnya yang luas dan dingin, ia duduk seorang diri, menatap kosong ke secangkir kopi yang tak lagi mengepul. Di seberangnya, Rian, suaminya, sibuk mengetik di ponsel tanpa sekalipun menoleh padanya. "Ini sarapanmu," ujar Melda pelan, menyodorkan piring berisi omelet dan roti panggang. "Aku nggak lapar," jawab Rian cepat, suaranya datar, nyaris tak berperasaan. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyuman, hanya keheningan yang menyakitkan. Sudah berbulan-bulan seperti ini. Hubungan mereka, yang dulunya penuh kehangatan, kini hanya formalitas. Tak ada obrolan ringan, tak ada pelukan sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap, pura-pura tidak saling membenci. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, mobil mewah di garasi, foto-foto Instagram dengan caption manis dan emoji hati. Tapi hanya Melda yang tahu seperti apa luka yang tak tampak oleh kamera. Dulu, Melda mencintai Rian dengan sepenuh hati. Ia bangga dengan ambisi dan keteguhan pria itu. Tapi kini, Rian berubah jadi sosok yang dingin, manipulatif, dan kasar secara emosional. Tak ada bentakan keras, tapi ucapan-ucapannya bisa mengiris jauh lebih tajam. "Gaya kamu kayak ibu-ibu kampung, norak," ucap Rian waktu Melda memakai dress barunya untuk acara kantor. "Jangan ikut ke gala dinner minggu depan. Aku males jelasin kamu istri gue ke semua orang. Bikin malu." Kalimat-kalimat seperti itu jadi makanan sehari-hari. Lama-lama Melda terbiasa, atau lebih tepatnya, memaksa dirinya untuk tahan. Ia sering duduk berjam-jam di depan cermin, menatap mata sendiri yang dulu bersinar, kini tampak sayu. Dulu ia suka menulis cerita pendek, sekarang hanya mampu menulis keluhan di catatan digitalnya yang ia beri password. Ibunya pernah menelpon, menanyakan kabar. "Kamu bahagia, Mel?" "Bahagia, Bu," jawabnya singkat, menyembunyikan air mata di balik senyum suara. Tapi luka demi luka tak bisa terus ditutupi. Melda mulai memperhatikan perubahan Rian. Pulang larut malam, menyembunyikan ponsel, wangi parfum asing yang tersisa samar di kerah bajunya. Ia tak bodoh. Tapi ia juga tahu, jika ia bertanya, Rian hanya akan balik menyalahkan dan menuduhnya paranoid. Karena itu, ia mulai mencatat semua bukti. Screenshot transaksi mencurigakan, panggilan telepon tengah malam, bahkan nota hotel yang secara tidak sengaja ia temukan di kantong jas Rian. Tapi bukan balas dendam yang ia cari. Ia hanya ingin bebas. Saat ulang tahun pernikahan kelima mereka, Rian bahkan lupa. Ia tak pulang malam itu, dan Melda makan malam sendirian di meja makan yang ia hias dengan harapan dan kesepian. Lilin di atas kue kecil dibiarkan meleleh, seperti air matanya yang tak terbendung. Dan malam itu, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Jika Rian tak mau menceraikannya, maka Melda harus menciptakan alasan agar ia mau. Ia tak bisa kabur, tak bisa sekadar pergi begitu saja. Nama baik keluarga, pandangan tetangga, dan status sosial Rian akan membuat segalanya rumit. Tapi, bagaimana kalau ia dianggap bermasalah? Bagaimana jika Rian merasa Melda adalah beban? Melda mulai merancang. Ia akan pura-pura gila, bukan histeris berlebihan, tapi pelan-pelan, mengganggu secara psikologis. Cukup untuk membuat Rian merasa terganggu. Cukup agar ia ingin melepaskan. Dan pada saat itu tiba, Melda akan pergi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berhasil keluar dari kandang emas, yang hanya tampak indah dari luar. Bagi dunia luar, Rian adalah suami idaman. Ia tampil rapi, berbicara lembut di hadapan publik,
dan gemar membagikan foto-foto keluarga kecilnya dengan caption "blessed" atau "grateful". Bahkan beberapa temannya sering bilang, "Rian tuh husband material banget, ya." Melda hanya tersenyum ketika mendengar itu. Senyum yang sudah lama tidak menyentuh matanya. Rian memang pandai memainkan peran. Di kantor, ia dihormati. Di media sosial, ia dipuja. Di hadapan mertua, ia tampak perhatian. Tapi di balik pintu rumah, Rian adalah orang yang berbeda. Ia bukan monster yang berteriak atau melempar barang, tapi kejam dengan cara yang jauh lebih licik, mengendalikan. Ia membuat Melda merasa kecil tanpa harus membentaknya. Ia memuji wanita lain di depan Melda, membandingkan cara masaknya, penampilannya, bahkan cara berpikirnya. "Lihat tuh, si Bella, istri teman kantor aku. Smart banget, bisa bantu bisnis suaminya. Kamu bisa apa? Kamu tuh terlalu sensitif, Mel. Semua hal kecil dibawa ke hati. Capek gue." Melda pernah mencoba melawan, pernah mencoba bicara. Tapi Rian selalu memutarbalikkan segalanya. "Kamu yang drama. Aku cuma bercanda. Gini, ya. Kalau kamu terus kayak gini, jangan salahin aku kalau aku cari yang lain." Awalnya Melda mengira itu hanya fase. Tapi lama-kelamaan, ia sadar, Rian tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai kontrol. Ia mencintai perasaan menjadi sosok yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Ketika Melda bilang ingin ikut kursus menulis atau bekerja lepas dari rumah, Rian menolak mentah-mentah. "Ngapain? Tugas kamu tuh ngurus rumah. Duit aku cukup buat kita berdua. Kamu mau pamer ke siapa sih?" Rian tidak suka Melda berkembang. Ia ingin Melda bergantung padanya, secara finansial, emosional, dan mental. Semua ini berjalan sistematis. Rian memotong akses Melda pada teman-temannya, perlahan menjauhkan dari keluarga. Ia membuat Melda merasa sendirian, padahal rumah mereka ramai oleh barang-barang mahal dan pencapaian kosong. Yang membuat Melda lebih muak adalah Rian begitu lihai menyembunyikan semua itu di luar. Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan mengangkat tangan merangkul, kapan menggenggam tangan Melda hanya untuk memamerkan keharmonisan palsu. "Citra itu penting. Mel, kamu nggak ngerti dunia aku," katanya suatu kali, saat Melda bertanya kenapa Rian selalu pura-pura mesra di depan umum. Melda hanya diam, menelan ludah pahit yang sudah terlalu sering mengalir. Namun malam itu, ada hal yang membuat Melda benar-benar yakin, ia harus segera keluar. Saat Rian tertidur dengan ponselnya tak terkunci di meja, entah kenapa Melda tergoda untuk membuka. Biasanya, ia terlalu takut. Tapi kali ini berbeda. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dan di sana, di balik galeri foto dan chat yang tersusun rapi, ia menemukan nama yang selama ini hanya disebut sekilas, Nadira. Foto-foto berdua, dinner mewah, chat mesra, bahkan beberapa voice note Rian yang memuji Nadira sebagai wanita paling dewasa dan elegan yang pernah ia kenal. Melda tidak menangis, tidak histeris, tidak marah. Justru sebaliknya, ia merasa tenang. Karena itu artinya, Rian sudah punya alasan kuat untuk melepaskannya. Sekarang tinggal bagaimana Melda memainkan kartu terakhirnya. Ia tak bisa frontal. Rian tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tapi jika ia dianggap sebagai beban, jika ia mulai menunjukkan gejala yang mengganggu reputasi, mungkin, hanya mungkin, Rian akan menyerah. Dan disitulah Melda akan menang. Malam itu, udara Jakarta begitu pengap meski jendela kamar terbuka lebar. Suara lalu lintas terdengar samar dari kejauhan, tapi di dalam rumah, keheningan lebih mencekam dari keramaian luar. Melda duduk di tepi ranjang,
Masih mengenakan dres tidur tipis berwarna biru pucat. Matanya menatap kosong ke arah cermin besar di hadapannya. Di belakangnya, pantulan Rian muncul, berdiri sambil menatap layar ponsel, tertawa kecil, dan sesekali mengirim voice note. Kepada siapa? Melda sudah tahu. Besok aku ke Bandung 2 hari. Ada urusan kantor, kata Rian akhirnya, masih tanpa menatapnya. Melda tidak menjawab. Ia tahu itu bohong. Dan dia sudah tak peduli lagi pada kebohongan itu. Yang lebih menyakitkan bukan lagi perselingkuhan Rian, tapi bahwa Rian bahkan tak menganggap penting untuk menutupinya. Ia sudah benar-benar menginjak harga dirinya. Mel, panggil Rian. Kali ini nadanya dingin. Kalau kamu mulai aneh-aneh, aku serius. Aku bisa tinggalin kamu kapan aja. Kamu tahu itu, kan? Melda menoleh perlahan. Matanya yang dulu teduh kini datar dan sunyi. Tapi dalam keheningan itu, ada amarah yang telah matang. Ia tidak akan menangis malam ini. Tidak lagi. Ya, aku tahu, jawabnya tenang. Dan aku harap kamu benar-benar tinggalin aku. Rian tertawa kecil, sinis. Berani juga kamu sekarang. Biasanya nangis dan minta maaf. Melda tidak menanggapi. Ia beranjak dari tempat tidur, mengambil buku catatannya di laci, lalu masuk ke kamar mandi. Di balik pintu, ia menulis sesuatu. Tanggal 17 Rian bilang mau ke Bandung. Aku yakin itu alasan bertemu Nadira. Tidak ada rasa cemburu. Yang ada hanya kelegaan. Aku semakin dekat ke garis akhir. Pagi harinya, Melda duduk di ruang makan seperti biasa. Rian sudah pergi tanpa pamit. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Melda tidak lagi merasa sedih. Yang ia rasakan adalah semacam kebebasan yang perlahan muncul dari balik reruntuhan luka. Siang harinya, ia membuat janji pertemuan dengan seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Dr. Amara, sahabat lamanya di kampus, yang kini menjadi psikiater terkenal. Melda? Suara Amara agak kaget saat menjawab panggilan video. Ya Tuhan, kamu kemana aja? Kamu kelihatan lelah. Melda tersenyum tipis. Aku butuh bantuan. Tapi bukan untuk sembuh. Aku butuh rencana. Di kafe kecil di bilangan Kemang, mereka bertemu diam-diam. Melda bercerita. Ia membuka semua luka yang selama ini ia pendam. Amara, dengan empati khasnya, mendengarkan tanpa menginterupsi. Aku tahu ini gila, Amar. Tapi aku udah capek. Aku butuh dia menceraikan aku tanpa bisa memutarbalikkan keadaan. Satu-satunya jalan yang aku lihat sekarang, aku harus pura-pura gila. Amara sempat diam lama sebelum menjawab. Mel, kamu sadar rencana ini berisiko? Melda mengangguk. Tapi aku juga sadar kalau aku terus bertahan, aku bisa beneran jadi gila. Akhirnya, dengan berat hati, Amara setuju membantu. Bukan dengan kebohongan terang-terangan, tapi melalui pendekatan psikologis, simulasi gejala ringan, perilaku manipulatif terkontrol, dan strategi kecil yang akan membuat Rian berpikir bahwa Melda adalah beban reputasi. Pastikan kamu catat semua. Kapan kamu bertindak aneh? Apa yang kamu katakan? Jangan terlalu berlebihan, biar dia nggak curiga kamu berpura-pura, pesan Amara. Melda pulang sore itu dengan satu hal yang belum pernah ia miliki selama bertahun-tahun, harapan. Dan malam harinya, ia mulai langkah kecil pertamanya. Ia menaruh garam di gelas minum Rian, menggantinya dengan gula di tempat garam. Ia duduk membelakangi cermin dan berbicara sendiri pelan, memastikan Rian melihat sekilas. Ia tertawa lirih tanpa alasan saat membuka pintu untuk kurir makanan. Dan yang paling penting, ia mencatat semuanya, detil demi detil. Rian mulai meliriknya aneh, tapi belum menanggapi. Belum. Melda tahu, itu hanya soal waktu. Malam semakin larut.
Lampu kamar dibiarkan redup. Melda duduk di sudut tempat tidur dengan laptop terbuka di pangkuan. Di layar, terbentang spreadsheet rapi berjudul, Tahap Rencana Misi Bebas. Di dalamnya, setiap baris adalah langkah yang harus ia lakukan, lengkap dengan waktu, situasi, dan efek yang diharapkan dari Rian. Ia menamai rencana ini seperti proyek besar, karena memang begitu rasanya. Sebuah operasi keluar dari penjara tak terlihat yang disebut rumah tangga sempurna. Langkah pertama, menciptakan keanehan kecil yang tidak berbahaya tapi mengganggu. Langkah kedua, membuat Rian merasa risih tanpa sadar sedang dimanipulasi. Langkah ketiga, menghindari konfrontasi langsung. Biarkan dia merasa lelah sendiri. Langkah keempat, konsultasi resmi dengan psikiater agar ada jejak medis, jika dibutuhkan. Langkah terakhir, dorong dia menuju keputusan menceraikan, tanpa merasa bersalah. Melda tahu dia harus melakukannya dengan perlahan, cermat, dan konsisten. Terlalu cepat, Rian akan curiga. Terlalu dramatis, ia bisa dituduh berakting. Maka, semuanya harus tampak alami dan lambat memburuk. Keesokan harinya, dimulailah fase pertama. Melda menghabiskan hampir 1 jam berdiri di depan lemari es, menatap telur-telur di dalamnya, lalu menatanya ulang berkali-kali. Saat Rian lewat menuju dapur, ia melihat Melda berdiri di sana dengan tangan gemetar ringan dan mata kosong. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rian, terdengar kesal. Melda tidak langsung menjawab. Ia hanya berbisik lirih. Telurnya terlalu dekat. Mereka bisa saling bunuh. Rian menatapnya sekilas dengan ekspresi heran, lalu pergi tanpa berkata lagi. Tapi Melda tahu, momen itu masuk dalam catatan. Hari berikutnya, saat mereka makan malam bersama, hal yang semakin langka, Melda menyajikan sup. Namun sup itu terlalu asin, karena ia sengaja menambahkan 2 kali lipat garam. "Rasa apa ini? Kamu bikin makanan pakai air laut?" hardik Rian, meletakkan sendoknya. Melda tersenyum samar, lalu menjawab lirih, "Maaf, aku pikir rasa asin itu cara Tuhan menangis." Rian mengernyit. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" Melda menunduk. "Kepalaku suka nyanyi sendiri. Kamu denger nggak?" Rian berdiri dan meninggalkan meja makan. Tidak marah, tapi bingung. Dan itu yang Melda inginkan. Malamnya, Melda kembali menghubungi Dokter Amara melalui video call. "Bagus, Mel," kata Amara, setelah mendengar perkembangannya. "Tapi kamu harus tetap stabil secara mental. Jangan sampai kamu tenggelam dalam permainan sendiri." "Aku tahu batasnya. Aku cuma harus terus bertindak cukup aneh, tanpa terlihat terlalu dibuat-buat. Jangan lupa buat appointment resmi denganku minggu depan, supaya kalau Rian mulai bicara soal mental health MU, ada rekam jejaknya." "Sudah dijadwalkan. Hari Kamis jam 10 pagi, balas Melda. Rencana ini terasa berat, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya, Melda merasa tidak pasrah. Ia sedang bertindak. Ia tidak hanya duduk menunggu nasib, tapi sedang menulis ulang kisah hidupnya sendiri, dengan strategi dan keberanian. Malam itu, ketika Rian pulang lebih larut dari biasanya, Melda duduk di ruang tamu tanpa lampu, hanya diterangi cahaya dari akuarium kecil. "Kamu ngapain duduk gelap-gelapan?" tanya Rian dengan nada curiga. Melda menoleh perlahan, tersenyum tenang, dan menjawab, "Menunggu bayanganmu datang. Tadi dia sempat lewat, tapi belum sempat ngobrol." Rian membeku di tempatnya. Untuk pertama kalinya, Melda melihat sesuatu di wajah suaminya, ketidaknyamanan. Itu bukan kemenangan. Belum. Tapi itu adalah retakan pertama pada dinding pertahanan pria yang selama ini menganggap Melda lemah. Dan di balik semua itu, Melda tersenyum dalam hati. Rencana ini berjalan dengan sempurna.
Langkah Melda semakin mantap. Ia tahu, permainannya harus terus dijalankan. Dengan ritme pelan, tekanan lembut, tapi konsisten. Seperti tetes air yang perlahan mengikis batu. Hari ini, ia bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 5 pagi, ia sudah duduk di ruang tengah dengan semua lampu menyala, mengenakan baju tidur motif badut dan selimut melilit tubuhnya seperti jubah. Di tangannya, sebuah boneka kelinci yang sudah lusuh. Wajahnya polos, matanya menerawang. Ketika Rian turun dari kamar dengan pakaian kerja rapi dan ponsel di tangan, ia hampir terlonjak kaget melihat Melda yang duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu. "Kamu ngapain, Mel?" tanya Rian pelan, suaranya waspada. "Menjaga rumah," jawab Melda tanpa menoleh. "Tadi malam aku dengar langkah kaki. Tapi bukan manusia. Lebih seperti rasa bersalah." Rian terdiam. Ia menatap istrinya lama, lalu memijat pelipisnya sendiri. "Mel, kamu tuh kenapa sih sekarang? Jangan aneh-aneh deh." Melda bangkit perlahan, mendekatinya dengan langkah ringan. "Kamu bisa dengar suara langit, Rian?" bisiknya. Tanpa menunggu jawaban, Melda berlalu ke dapur. Di belakang punggungnya, Rian menatapnya seperti melihat seseorang yang mulai kehilangan pegangan. Hari keempat, Melda mulai menulis huruf-huruf acak di cermin kamar mandi menggunakan lipstik. Kata-kata seperti, "Tubuhku ringan tapi pikiranku berat." Dan, "Kenapa waktu hanya maju tapi luka tetap di sini?" Setiap hari, ia pilih waktu berbeda, tempat berbeda. Kadang di dinding belakang kulkas, kadang di kertas catatan dapur. Semua tampak seperti catatan orang yang sedang tenggelam dalam pikiran sendiri. Rian beberapa kali menghapusnya, tapi tidak pernah menanyakan lebih lanjut. Ia mulai terlihat gelisah. Tidak lagi sering menyentuh Melda. Tidak lagi bicara panjang. Hanya singkat, formal, seperti sedang menghadapi pasien, bukan istri. Di hari ke-6, saat Rian sedang menelepon seseorang, kemungkinan Nadira, karena nadanya berubah lembut, Melda masuk ke kamar sambil tertawa kecil, lalu menyanyikan lagu anak-anak dengan suara yang lambat dan menyeramkan. Rian menghentikan panggilan dan menatapnya dengan wajah pucat. "Melda, lo kenapa sih? Serius? Kamu sakit ya?" Melda menatapnya tajam. Untuk sesaat, ia menghentikan aktingnya, lalu berkata dengan senyum paling tenang yang bisa ia buat, "Kamu takut aku rusak? Ya? Takut aku memalukan kamu di depan dunia? Takut aku ganggu kariermu?" Rian tidak menjawab, hanya diam, lalu keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa. Melda tahu, ketakutan itu sudah mulai tumbuh. 1 minggu berlalu. Hari Kamis, Melda datang ke klinik Dokter Amara. Ia duduk di ruang praktik sahabatnya, menjawab semua pertanyaan sesuai perjanjian. "Apakah kamu sering mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan?" "Kadang," jawab Melda. "Apakah kamu merasa ingin menyakiti diri sendiri?" "Tidak, aku hanya ingin diam." "Apakah kamu merasa sedang kehilangan kendali?" "Justru aku baru merasa mengendalikannya sekarang." Amara mengangguk, mencatat. Tidak semua yang ia tulis adalah diagnosis. Beberapa hanyalah bagian dari strategi, catatan yang kelak bisa digunakan jika dibutuhkan dalam pengadilan atau evaluasi psikis resmi. "Gimana kondisi rumah?" tanya Amara pelan. Rian mulai tidak nyaman. "Itu bagus. Tapi aku masih harus jaga ritme. Jangan sampai dia pikir ini hanya drama sementara." Amara menatap Melda lama, lalu bicara pelan, penuh empati. "Kamu tahu ini berbahaya, Mel. Tapi kamu juga tahu aku di pihakmu." Melda tersenyum. "Aku tidak gila, Amar. Tapi aku bersedia berpura-pura jadi gila, demi warasku sendiri." Malam itu, Rian tiba-tiba memeriksa lemari obat.
Ia mulai menghubungi temannya yang bekerja sebagai psikolog, menanyakan hal-hal umum seperti, kalau istri tiba-tiba berubah jadi aneh, suka ngomong sendiri, itu bisa karena apa ya? Melda mendengar semua itu diam-diam dari kamar. Ia duduk di ranjang dengan tenang, menyalakan lilin kecil di sebelah tempat tidur, dan mulai membaca puisi. Pelan, dalam hati. Besok, ia tahu, akan menjadi langkah yang lebih besar. Karena Rian sedang menimbang-nimbang satu kalimat penting dalam hidupnya. Mungkin, aku harus menceraikan dia. Dan saat itu datang, Melda akan siap menyambutnya. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Rian tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, tapi matanya tidak fokus pada layar. Tangan kanannya mengetuk-ngetuk meja tak sabar, sementara ponsel di genggamannya sudah diputar-putar entah berapa kali. Melda memperhatikan dari balik pintu dapur. Diam. Tenang. Ia tahu waktunya hampir tiba. Rian membuka aplikasi pencarian, mengetik kata kunci, tanda-tanda gangguan kejiwaan ringan pada pasangan. Kemudian lanjut mencari. Istri berubah aneh setelah tekanan mental. Harus bagaimana? Melda menahan senyum. Ia tidak merasa puas karena Rian resah, tapi karena rencananya mulai bekerja. Rian memang bukan pria yang mudah panik, tapi ketika menyangkut citra, reputasi, dan pandangan orang lain, ia rapuh. Dan saat istrinya mulai menunjukkan tingkah yang bisa jadi bahan pembicaraan tetangga, klien, atau relasi bisnis, dia mulai merasa terancam. Beberapa hari sebelumnya, Melda melakukan satu aksi kecil namun strategis. Ia berjalan ke minimarket terdekat mengenakan sandal yang tidak sepasang dan piyama yang lusuh, lalu berbicara sendiri sepanjang perjalanan. Ia tahu beberapa tetangga melihat. Ia tahu cerita itu akan beredar pelan, tapi pasti. Hari ini, Rian menerima pesan dari atasannya. Istrimu baik-baik saja. Bro, istri gue bilang tadi dia lihat Melda di Alfa. Agak aneh katanya. Gue cuma nanya. No offense. Itu membuat Rian marah. Bukan karena ia peduli pada Melda, tapi karena nama baiknya mulai dipertanyakan. Saat Melda kembali ke ruang tamu membawakan teh, Rian menatapnya tajam. Kamu kenapa sih, Mel? Akhir-akhir ini kayak orang gak waras. Kamu tahu gak? Orang mulai ngomongin kamu. Melda meletakkan cangkir perlahan, lalu menatap Rian tanpa takut. Mungkin aku memang sudah rusak. Terlalu lama tinggal sama kamu. Rian berdiri. Aku serius. Ini bukan main-main. Nama gue dipertaruhkan. Melda mengangkat bahu. Maka selamat datang di dunia yang selama ini aku tinggali. Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata untuk membalas. Ia terlihat bingung, antara marah, takut, dan kehilangan kendali. Malamnya, Rian berbicara di telepon dengan seseorang. Mungkin pengacaranya. Apa bisa, kalau pasangan gak stabil, ada rekam medis, itu cukup kuat jadi alasan cerai. Melda mendengarnya dari tangga atas. Duduk tenang dengan selimut menyelimuti tubuhnya. Ia mencoret satu baris lagi dari daftarnya. Membuat Rian menghubungi penasihat hukum. Keesokan harinya, Rian tiba-tiba membangunkan Melda lebih awal dari biasanya. Kita ke dokter. Aku udah buat janji ke psikiater. Kenapa? Kamu yang butuh bantuan? Jawab Melda datar. Berhenti, Melda. Rian akhirnya meledak. Gue capek. Kamu tuh aneh. Orang-orang mulai ngomongin kita. Apa kamu pikir gue bisa terus begini? Melda tersenyum. Kali ini tanpa pura-pura. Senyum lelah yang menyimpan kemenangan kecil di baliknya. Kamu bisa pergi. Rian, kamu bebas. Ceraikan aku. Rian terdiam. Nafasnya masih memburu.
Tapi kata-kata Melda berhasil memukulnya diam. Apa kamu mau ini jadi alasan gue? Kamu gila. Jadi gue bisa pergi dengan bersih. Kalau itu satu-satunya cara kamu merasa jadi pemenang, silakan. Hari berikutnya, Melda menerima email dari kantor pengacara. Surat permohonan cerai atas dasar ketidakstabilan emosional pasangan. Rian resmi mengajukan perceraian. Melda tidak menangis. Ia hanya menutup laptopnya perlahan, lalu menatap cermin besar di kamar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, ia melihat bayangan dirinya yang kembali utuh. 3 hari setelah Rian resmi mengajukan permohonan cerai, rumah itu terasa jauh lebih tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan menyelidik, tidak ada tekanan yang menggantung di udara. Hanya kesunyian. Dan untuk Melda, kesunyian itu terasa seperti hadiah. Namun, rencananya belum sepenuhnya selesai. Melda tahu, Rian masih menyimpan banyak kartu. Ia tidak akan menceraikannya tanpa rencana cadangan. Pasti ada motif, agenda tersembunyi, dan tentu saja, perempuan lain. Nadira. Selama ini, Melda hanya menyimpan bukti-bukti sebagai bentuk perlindungan. Tapi kini, dengan proses cerai yang akan segera berjalan, ia tahu waktunya tepat untuk mengungkap semuanya. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi dirinya sepenuhnya dari kemungkinan serangan balik Rian. Malam itu, ia membuka folder tersembunyi di laptopnya. Folder yang diberi nama D. Bayangan. Di dalamnya, puluhan screenshot percakapan Rian dengan Nadira, bukti pemesanan hotel, voice note mesra, hingga email pribadi Rian ke Nadira yang isinya membahas rencana hidup baru mereka setelah Melda beres. Salah satu voice note bahkan menyebut nama Melda dengan jelas. Gue udah nggak tahan. Tapi dia tuh lengket kayak parasit. Makanya gue biarin aja dia aneh sendiri. Nanti juga bisa gue lepas pelan-pelan. Gila juga nggak apa-apa. Yang penting bebas. Mendengarnya, Melda tidak merasa hancur. Justru semakin yakin bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Keesokan harinya, Melda datang ke kantor pengacara yang ia sewa secara diam-diam sejak 2 minggu lalu. Langkah antisipatif yang sudah ia pikirkan jauh sebelum Rian bergerak. Ia menyerahkan semua bukti pada pengacaranya, Bu Arlina, seorang wanita berusia 50-an yang tenang namun tajam. Bu Melda, dengan bukti ini, Anda tidak perlu takut jika suami Anda mencoba menyudutkan Anda dalam proses perceraian. Kalau dia mencoba membuat alasan mental illness sebagai senjata, kita bisa buktikan justru dia yang berselingkuh dan mengabaikan peran suami. Melda mengangguk tenang. Saya nggak mau perang, Bu. Saya cuma mau semuanya selesai dengan bersih. Tapi kalau dia menyerang, saya akan hadapi. Di sisi lain kota, Rian tampak semakin sering bersama Nadira. Mereka mulai terbuka, menghadiri acara publik berdua, bahkan sudah mulai membicarakan rencana pernikahan dalam 6 bulan ke depan setelah sidang putusan cerai selesai. Rian merasa sudah menang. Ia pikir Melda menyerah. Ia pikir dirinya bebas tanpa perlu berantem di pengadilan. Namun ia tidak tahu satu hal. Melda sedang menyusun langkah akhir yang tidak akan membunuh karakternya, tapi menghancurkan egonya. Beberapa hari kemudian, pengacara Rian mengirim pernyataan tambahan ke pengadilan, berisi argumen bahwa istri menunjukkan ketidakstabilan emosi dan mental, didukung oleh beberapa perilaku yang mengindikasikan gangguan psikologis. Hal ini menjadi dasar kuat bagi klien kami untuk memutuskan hubungan pernikahan. Namun, ketika pihak pengadilan meminta riwayat medis lengkap, Melda mengajukan bukti konsultasi resmi dengan psikiater, Dr. Amara, lengkap dengan diagnosis bahwa tidak ditemukan gangguan mental permanen atau berat. Pasien berada dalam tekanan psikologis ringan karena lingkungan pernikahan yang tidak sehat. Laporan itu disusun profesional, objektif, dan berat sebelah untuk Rian. Dan di momen itulah, Melda mengirim email pribadi ke Rian. Subjek:
Terima kasih, tapi aku tidak gila. Isinya hanya satu kalimat. Aku waras. Rian, sangat waras. Dan aku tahu semua hal yang kamu sembunyikan. Dilengkapi dengan satu file ZIP berisi semua bukti perselingkuhan. Rian tidak membalas. Tapi keesokan harinya, akun Instagram Nadira tiba-tiba diubah menjadi privat. Dan Melda tahu mereka panik. Nadira duduk di kursi rotan apartemennya yang mewah di bilangan SCBD, memandangi layar ponsel yang baru saja menampilkan pesan dari Rian. Melda tahu semuanya. Screenshot dan rekaman kita, semua dikirim ke emailku. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya, ekspresi tenangnya terguncang. Ia mengira Melda adalah wanita rapuh yang mudah dipatahkan. Tapi sekarang, ia menyadari, wanita itu berbahaya karena tidak bereaksi seperti korban. Beberapa hari terakhir, Rian makin mudah panik. Ia menunda beberapa pertemuan dengan wedding organizer mereka. Nadira yang awalnya percaya diri bahwa semua ini akan berjalan mulus, mulai meragukan strategi mereka. Aku pikir dia udah hancur total, kata Nadira saat bertemu Rian di sebuah restoran rooftop malam itu. Tapi sekarang dia malah kalem banget. Dan pintar. Ini nggak sesuai rencana. Rian. Rian memijat pelipisnya. Gue juga kaget. Gue pikir dia udah gila beneran. Tapi ternyata dia malah punya dokumen, rekaman, dan konsultasi ke psikiater segala. Kayaknya dia udah nyiapin ini semua dari lama. Terus sekarang gimana? Lo tetap mau nikah sama gue? Tanya Nadira tajam. Rian mengangguk ragu. Gue tetap mau. Tapi kita harus bersih. Jangan ada yang bisa nyeret nama kita. Kalau enggak, habis semua. Sementara itu, Melda justru hidup dalam ketenangan. Ia menyibukkan diri di coworking space di Kemang, mengembangkan kanal YouTube yang dulu sempat ia tinggalkan karena Rian tidak suka ia terlalu aktif. Kini, tanpa hambatan, ia kembali menulis naskah-naskah edukatif seputar kesehatan mental dan relasi beracun. Ironis, karena itu adalah luka yang sedang ia sembuhkan, dan juga kekuatannya. Followersnya mulai tumbuh. Beberapa kontennya bahkan dibagikan ulang oleh akun-akun psikologi besar. Ia tidak menyebut nama siapapun, tapi setiap kalimat yang ia tulis seperti peluru halus yang tertuju pada masa lalunya. Kadang, berpura-pura hancur adalah cara terbaik untuk keluar dari penjara tanpa perlu mematahkan teralisnya. Di belakang layar, Nadira menyusun rencana baru. Ia menyewa tim reputasi digital untuk membersihkan citra daringnya. Ia juga mendesak Rian agar pernikahan mereka dilakukan tertutup, tanpa terlalu banyak sorotan publik. Aku nggak mau sampai ada orang yang live story pas Melda tiba-tiba muncul di acara kita dan viral di TikTok, katanya keras. Rian terdiam. Ia tidak bisa menyangkal Melda mampu membuat siapapun tak nyaman hanya dengan ketenangan dan elegansinya. Beberapa hari sebelum sidang putusan, Nadira mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. Kita nikah sesudah putusan cerai turun. Tapi, resepsinya nanti kita adakan di luar negeri. Biar aman. Biar dia nggak bisa datang seenaknya. Rian tampak menimbang-nimbang. Itu butuh biaya besar. Nat, gue harus ngatur ulang. Apa kamu takut sama mantan istri kamu, Rian? Pertanyaan itu membuat Rian terdiam lama. Bukan karena ia takut Melda akan membuat keributan, tapi karena ia tahu Melda tidak akan membalas dengan keributan. Ia akan balas dengan cara paling memalukan. Diam, tapi tepat sasaran. Sidang cerai digelar di sebuah ruang pengadilan negeri di Jakarta Selatan, tertutup untuk umum. Melda datang ditemani pengacaranya, Bu Arlina. Ia mengenakan kemeja putih polos, celana panjang krem, riasan natural, dan rambut yang disanggul sederhana. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam,
tajam seperti seseorang yang sudah selesai menangis, selesai berperang, dan kini hanya ingin pulang. Di sisi lain ruangan, Rian duduk dengan jas abu-abu dan tatapan gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Melda, berharap menemukan sesuatu. Luka, marah, atau ketakutan. Tapi yang ia temukan justru kehampaan. Seolah Melda sudah mencoret namanya dari hidupnya sejak lama. Saat hakim memulai persidangan, suasana ruangan terasa dingin, formal, profesional. Tak ada drama seperti yang dibayangkan banyak orang ketika mendengar kata perceraian. Rian melalui pengacaranya menyampaikan alasan cerai, ketidakcocokan yang sudah berlangsung lama, serta kondisi mental istri yang sempat menimbulkan kekhawatiran dalam hubungan rumah tangga. Namun, Bu Arlina menanggapi dengan tenang. Klien kami tidak menyangkal adanya tekanan dalam rumah tangga. Namun, kondisi mental yang dimaksud telah diperiksa dan tidak ditemukan gangguan serius. Selain itu, kami memiliki bukti perselingkuhan pihak suami yang menguatkan alasan cerai. Hakim hanya mengangguk ringan. Fakta-fakta sudah dibaca sejak awal. Mereka tahu bagaimana pola ini berjalan. Tidak perlu emosi berlebihan. Hanya hukum yang berbicara. Dan setelah 1 jam lebih, palu diketuk. Perceraian antara Rian dan Melda dinyatakan sah. Hak pembagian aset akan disesuaikan sesuai kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Melda menunduk sejenak. Bukan karena sedih, tapi karena beban 5 tahun akhirnya resmi lepas dari punggungnya. Rian tidak bicara sepatah kata pun padanya ketika keluar dari ruang sidang. Tidak menoleh, tidak menyalami. Hanya berjalan cepat menuju mobil, seolah ingin menghapus hari itu dari ingatannya. Melda, sebaliknya, berjalan pelan menuju parkiran, membuka kunci mobilnya, dan menyalakan mesin. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia memutar lagu yang sudah lama tidak ia dengarkan. I Will Survive. Lagu itu mengalun di antara deru AC, sementara matanya menatap lurus ke jalan. Bebas. Malam itu, Melda menuliskan sebuah catatan di jurnalnya. Hari ini aku resmi bukan lagi istri seseorang. Tapi lebih penting, aku kembali menjadi diriku sendiri. Aku tidak gila. Aku hanya terpaksa menjadi gila untuk bisa keluar dari kandang api. Dan sekarang, aku tahu, menjadi tenang adalah bentuk pembalasan paling anggun. Setelah perceraian disahkan, Melda hanya memberi kabar kepada satu orang, ibunya. Ia tak membuat pengumuman di media sosial, tak menjawab pesan-pesan dari teman lama yang penasaran, dan tak membuka percakapan apapun yang bersifat nostalgia. Ia benar-benar menghilang. Hari itu juga, ia meninggalkan Jakarta. Tujuan pertamanya adalah Yogyakarta. Bukan untuk liburan, tapi untuk memulai proses healing yang sebenarnya. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, dekat sawah dan suara jangkrik. Bukan villa mewah, bukan apartemen modern, hanya sebuah rumah kayu bersih yang memberi ruang bagi jiwanya untuk bernapas. Selama 2 minggu pertama, Melda hanya tidur, membaca buku, dan menulis. Ia tidak berbicara dengan siapapun kecuali pemilik warung di ujung jalan. Ia mematikan notifikasi ponsel. Ia berhenti memantau kehidupan Rian dan Nadira, karena ia tahu mereka tidak layak mendapatkan perhatian lagi. Suatu sore, saat sedang duduk di serambi rumah dengan kopi hitam dan buku harian di tangan, Melda menulis. Rasanya seperti sedang menjalani 40 hari pemakaman versi pribadi. Aku sedang menguburkan luka yang aku diamkan selama 5 tahun. Dan pelan-pelan, aku mulai bisa tersenyum tanpa beban. Di minggu ketiga, ia mulai rutin jogging pagi, berteman dengan anak-anak kecil di sekitar rumah kontrakannya. Beberapa warga mengenalnya sebagai Mbak Mel, yang suka beli tempe goreng tiap sore dan selalu bilang, "Makasih," dengan mata teduh. Tak ada yang tahu masa lalunya. Tak ada yang peduli.
Dan itu membuatnya merasa damai. Ia juga kembali menulis. Kali ini bukan hanya untuk YouTube, tapi untuk buku pertamanya. Sebuah memoir fiksi tentang wanita yang pura-pura gila agar bisa hidup waras kembali. 4 bulan berlalu. Melda bukan lagi Melda yang dulu. Wajahnya bersih dari lelah. Caranya bicara lebih lambat, lebih mantap. Ia mulai menerima tawaran kerja remote dari penerbit, dan satu artikel panjangnya dimuat di majalah nasional berjudul, "Jangan takut pergi dari neraka yang kau panggil rumah." Tak lama kemudian, ia memutuskan kembali ke Jakarta, bukan karena rindu, tapi karena sudah siap menghadapi apapun yang tersisa. Sesampainya di ibu kota, ia tinggal di apartemen kecil yang bersih dan minimalis. Hari-harinya sibuk tapi damai. Ia rajin menghadiri kelas yoga, membuat konten reflektif, dan membangun komunitas daring tentang keberdayaan perempuan dalam hubungan toksik. Suatu hari, saat sedang membuka email kerja, sebuah notifikasi muncul. Undangan pernikahan. Rian Onadira 17 Februari, Hotel Bintang 5, Jakarta. Melda hanya tersenyum. Ia menatap undangan itu selama beberapa menit, lalu berkata pelan, "Sampai jumpa." Jakarta terasa berbeda di mata Melda. Bukan karena kota itu berubah, tapi karena dirinya kini memandang segalanya dari sudut pandang baru. Bukan dari luka, tapi dari kekuatan. Ia berjalan menyusuri lobi apartemennya, anggun dengan setelan linen warna krem dan sepatu kitten heels putih. Rambutnya kini pendek, bergelombang ringan, dan wajahnya bersih dari kerutan stres. Bukan riasan tebal, hanya foundation tipis, lipstik peach lembut, dan kepercayaan diri yang tak bisa dibeli. Setiap orang yang melihatnya mungkin tak akan menyangka bahwa wanita itu pernah pura-pura gila untuk menyelamatkan hidupnya. Melda sudah kembali, dan ia berbeda. Ia kembali ke dunia kerja dengan percaya diri. Ia membuka sesi webinar, menjadi pembicara tentang kesehatan mental dalam relasi rumah tangga, dan bahkan menandatangani kontrak penerbitan buku memoarnya. Judulnya, "Aku Pergi Tanpa Membanting Pintu." Buku itu langsung naik ke daftar pre-order terlaris dalam 2 hari. Beberapa orang bertanya apakah itu cerita nyata. Melda hanya tersenyum dan menjawab, "Itu cerita tentang banyak wanita yang merasa sendirian dalam kebisuan mereka. Salah satunya, mungkin aku." Di suatu pagi, Melda menerima pesan dari sahabat lamanya, Ika, yang selama ini tinggal di luar negeri. "Mel, kamu keren banget sekarang. Aku bangga. Kamu udah bebas ya? Udah benar-benar hidup lagi." Melda membalas dengan sederhana, "Akhirnya aku paham. Ika, gila itu bukan ketika kita kehilangan akal, tapi ketika kita terus bertahan di tempat yang membunuh jiwa kita pelan-pelan. Dan aku memilih untuk sembuh." Malam sebelum pernikahan Rian dan Nadira, Melda berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan gaun berwarna navy biru gelap, potongan elegan yang memperlihatkan siluet bahunya. Kalung mutiara kecil menggantung di leher. Riasan matanya sedikit lebih tajam, tapi bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia siap dilihat sebagai dirinya yang baru. Ia tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, tanpa mereka. Beberapa jam sebelum acara, ia menerima pesan tak terduga dari nomor tak dikenal. "Mel, aku tahu kamu mungkin tidak akan peduli. Tapi kalau kamu datang, tolong jangan buat masalah. Aku minta kamu jaga sikap." Tanpa nama, tapi jelas dari siapa. Melda hanya tertawa kecil, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Ia mengambil clutch-nya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah keluar apartemen. Langit Jakarta sedang teduh. Malam belum turun, tapi angin sore seolah tahu. Seseorang yang dulu terluka, kini sedang bersiap menutup babnya dengan kepala tegak.
Gedung megah di pusat Jakarta dipenuhi tamu undangan malam itu. Mobil-mobil mewah berjejer di pelataran Hotel Grand Mahadana, tempat pernikahan Rian dan Nadira akan digelar. Karpet merah terbentang panjang, bunga-bunga putih beraroma mahal menghiasi pintu masuk, dan alunan musik klasik modern mengisi udara. Undangan menyebut, akad resepsi pernikahan Rian ke Nadira 17 Februari, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Melda datang tepat waktu. Ia turun dari taksi online, bukan mobil pribadi. Tapi tatkala kakinya menyentuh lantai marmer hotel, kepala-kepala menoleh. Ia bukan tamu biasa. Ia bukan pengganggu. Ia adalah pusat gravitasi yang muncul tanpa diundang. Gaun biru navinya kontras dengan tema dekorasi putih emas pesta itu. Rambutnya tersisir rapi, dan senyumnya adalah jenis senyum yang tidak memerlukan kata untuk menyampaikan satu pesan. Aku masih hidup, dan lebih baik dari sebelumnya. Seorang panitia menghampirinya. Maaf, undangannya atas nama? Melda, jawabnya pelan. Tamu pribadi. Ia menyebut satu nama dari keluarga Nadira yang dikenalnya dulu dalam sebuah acara sosial. Itu cukup. Ia diizinkan masuk tanpa keributan. Melda berjalan perlahan ke dalam ruangan resepsi. Sepasang mata mengikuti geraknya. Beberapa tamu mengenalinya. Mantan istri Rian. Mereka mulai berbisik-bisik. Itu Melda, kan? Gila, cantiknya sekarang beda banget. Berani banget dia datang. Tapi Melda tetap tenang. Ia mengambil segelas mocktail dan berdiri di sisi ruangan. Ia tidak perlu mendekati panggung, tidak perlu memicu konfrontasi. Ia hanya ingin hadir, diam, dan menjadi bukti hidup bahwa ia baik-baik saja tanpa Rian. Sementara itu, di belakang panggung, Rian sedang menyesuaikan jasnya saat seseorang membisikkan sesuatu. Mas, mantan istri Mas Rian datang. Dia ada di dalam. Rian langsung pucat. Melda, gumamnya. Dia datang. Nadira yang mendengar itu segera menghampiri. Apa maksudnya dia datang? Bukankah kamu sudah bilang dia nggak akan muncul? Nadira tampak gelisah. Lipstik di tangannya bergetar. Aku nggak undang dia, aku bahkan nggak kasih tahu tanggalnya. Tapi dia ada di sana sekarang. Duduk, tenang, dan kelihatan cantik banget. Sementara di tengah ruangan, Melda menyantap kue kecil dengan santai. Ia melihat ke arah pelaminan yang masih kosong. Belum ada pengantin. Waktu sudah lewat 15 menit dari jadwal. Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Tapi Melda tahu. Mereka panik. Dan ia hanya duduk, menang. Ia tak perlu berkata apa-apa. Karena kehadirannya sendiri sudah seperti menulis ratusan halaman balasan tanpa perlu mencoret satu kata pun. Waktu menunjukkan pukul 18.55. 15 menit keterlambatan bukanlah hal besar dalam acara pernikahan kelas atas. Tapi di balik panggung, kegugupan terasa jelas. Rian mondar-mandir. Keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya meskipun ruangan ber-AC. Nadira menatap cermin dengan gelisah. Tangannya gemetar saat memperbaiki riasan. Kamu bilang dia sudah selesai. Sudah gila. Kenapa dia kelihatan lebih waras dari kita? Rian tak bisa menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Melda bukan pernah gila. Ia hanya berpura-pura. Dan sekarang, permainan telah berakhir. Sementara itu, di ruang utama, Melda tetap duduk tenang di kursi bagian tengah. Bukan di depan, tapi cukup dekat untuk dilihat. Ia meneguk minuman dengan elegan, menyambut beberapa tamu yang menyapa dengan sopan, seolah tidak ada sejarah kelam yang mengaitkan namanya dengan nama pengantin pria. Melda, ya Tuhan, kamu luar biasa anggun malam ini. Terakhir aku lihat kamu jauh lebih kurus.
lebih pucat. Kamu kelihatan menang. Melda hanya membalas dengan senyum ringan dan anggukan. Ia tidak datang untuk menyombong. Tapi ia tidak akan bersembunyi. Akhirnya, pengantin muncul. Rian berjalan lebih dulu. Nadira mengikut dengan langkah agak canggung. Musik romantis mengalun. Tapi suasana terasa kaku. Beberapa mata menoleh ke Melda. Lalu kembali ke pelaminan. Kontras itu tak terhindarkan. Mantan istri yang dulu dikabarkan tidak stabil, kini duduk tenang, penuh percaya diri. Pengantin pria terlihat gugup, dan pengantin wanita tampak tersenyum dipaksa. Ketika Rian dan Nadira sudah berdiri di atas pelaminan, mata mereka bertemu dengan Melda. Ia tidak menghindar. Ia membalas tatapan mereka, bukan dengan kebencian, bukan dengan sindiran, hanya dengan senyum yang utuh. Rian memalingkan wajah. Nadira menggigit bibir. Seseorang dari pihak panitia datang menghampiri Melda dan menawarkan tempat duduk yang lebih jauh dari pelaminan. Ia menolak dengan sopan. "Terima kasih. Saya hanya sebentar." Dan benar, tak lama kemudian, Melda berdiri. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Tidak menoleh ke belakang. Beberapa tamu mengikutinya dengan pandangan. Beberapa bahkan ikut keluar, pura-pura mengecek ponsel, hanya untuk bisa menyapa. "Melda, boleh selfie?" "Boleh dong. Tapi jangan tanya aku soal mantannya." Jawabnya santai. Klik. Senyum. Melda pergi tanpa keributan. Di dalam ruangan, Nadira menatap Rian. "Kamu lihat tadi? Dia bahkan tidak butuh kata-kata. Dia hanya datang dan membuat semua mata berpaling dari kita." Rian diam. Ia tahu, malam itu bukan miliknya. Ia menikah. Iya, tapi ia kehilangan panggung. Dan lebih dari itu, ia kehilangan kendali. Di parkiran basement, Melda membuka pintu mobilnya dan duduk. Ia menatap wajahnya sendiri lewat cermin spion. Lalu tertawa kecil. Satu bab ditutup bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Ia menyalakan mobil, melajukan kendaraan, dan malam Jakarta menyambutnya kembali. Pernikahan malam itu berakhir tanpa kejadian besar, secara kasat mata. Tapi di balik tawa palsu dan sesi foto yang diunggah dengan filter mewah di media sosial, ada yang retak. Bukan dekorasi, bukan catering, melainkan ego. Rian duduk di kamar hotel yang disiapkan untuk pengantin. Masih lengkap dengan jasnya, dasi longgar, dan wajah kusut. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata lirih, "Kenapa dia bisa kelihatan sebahagia itu?" Nadira berdiri di ambang pintu kamar mandi. Gaun pengantin sudah dilepas, diganti dengan piyama satin mahal yang entah mengapa kini terasa dingin. Ia tidak menjawab, tapi pandangan matanya tajam. "Kamu bilang dia sudah habis," kata Nadira dingin. "Kamu bilang dia tidak akan berani datang. Tapi yang kulihat barusan, Melda tidak hanya datang. Dia menguasai ruangan." Rian mengalihkan pandangan. "Dia cuma numpang lewat." "Tidak," Nadira menyela. "Dia datang dan membuat kita terlihat kecil." Malam itu, Nadira menghapus beberapa foto dari Instagram. Foto-foto close-up bersama Rian. Ia tahu publik bisa kejam membaca ekspresi, dan ia tidak ingin orang mulai membanding-bandingkan. Tapi komentar sudah mulai berdatangan. Itu mantannya hadir ya? Kok yang mantan malah lebih stunning dari pengantin?" "Aku salah fokus lihat Melda. Duh, Queen bener." Di ruang kamar, Nadira melirik Rian. "Kamu masih cinta sama dia?" Rian terdiam terlalu lama. Dan itu cukup menjawab. Beberapa hari setelah pesta, Melda kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak membahas soal pernikahan itu di media sosial. Tidak melempar sindiran.
tidak mengunggah foto dirinya di acara itu. Tapi para tamu sudah melakukannya. Dan nama Melda kembali naik, bukan sebagai mantan istri yang gila, tapi sebagai wanita yang berhasil keluar dan bersinar. Sementara itu, Rian mulai merasa tidak tenang. Ia membuka email lama, menemukan pesan-pesan Melda yang dulu tak pernah ia baca. Ada satu yang membuatnya tercekat. Aku akan pergi bukan karena kalah, tapi karena aku memilih hidup. Dan baru kini, ia mengerti artinya. Nadira juga terguncang. Hari-hari setelah pesta terasa hambar. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rian yang dulu tidak terlalu tampak. Suka menghindar, mood swing tiba-tiba, dan diam terlalu lama di depan laptop. Dan yang lebih mengganggu, setiap kali Nadira menyebut nama Melda, sekadar contoh, perbandingan, atau guyonan, reaksi Rian selalu sama, gelisah. Kamu belum selesai sama dia, ya? Sudah lama. Tapi kamu belum move on, kan? Rian diam, lalu bangkit dari kursi, keluar dari ruangan. 1 minggu kemudian, seorang kenalan bisnis Nadira memberinya sebuah amplop. Kamu tahu nggak? Ini draft artikel Melda yang katanya akan diterbitkan bulan depan. Belum rilis resmi sih, tapi isinya jujur banget. Nadira membaca dengan cepat. Setiap kalimat di artikel itu seperti peluru, tenang, tapi tepat sasaran. Salah satu kutipan membuat tangannya gemetar. Kebebasan bukan tentang pergi tanpa pamit, tapi tentang berdiri tegak setelah dihancurkan, dan tetap memilih tidak membalas. Melda tak mengganggu, tapi kehadirannya membongkar segalanya. Jakarta, pagi hari. Hujan tipis membasahi kaca jendela apartemen tempat Melda tinggal kini. Minimalis, hangat, dan sunyi. Ia duduk di ruang kerja. Secangkir teh hijau di samping laptopnya yang terbuka menampilkan naskah artikel yang baru saja disunting oleh editor. Artikel itu berjudul "Selamat Tinggal, Luka, Kisah Perempuan yang Tidak Memilih Diam". Hari ini, tulisan itu akan naik tayang. Banyak media sudah mengantre ingin mewawancarainya. Tapi Melda tidak buru-buru. Ia duduk tenang, memandang keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang dengan payung, dan ia bersyukur. Ia tidak balas dendam. Ia tidak menampar masa lalu. Ia hanya bangkit. Dan itu cukup menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkannya. Beberapa kilometer dari sana, Rian duduk sendiri di ruang kantor. Nadira sedang berada di luar kota. Mereka sudah mulai sering berpisah kamar, katanya karena pekerjaan. Tapi Melda tahu, kebohongan tidak perlu disusul dengan klarifikasi. Waktu akan membongkar semuanya. Ia membuka Instagram dan melihat potongan artikel Melda yang sudah mulai viral. Komentar-komentar penuh pujian memenuhi kolom. Melda adalah simbol kekuatan yang tenang. Gila, nggak nyangka dia bisa transformasi secepat ini. Kadang yang paling sakit bukan kehilangan, tapi melihat yang kita buang malah bersinar. Rian menatap layar lama. Ia ingin menulis sesuatu. Sekadar pesan, maaf, atau mungkin pengakuan. Tapi jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Ia sadar, Melda tidak butuh pengakuannya lagi. Bahkan, mungkin, tidak butuh keberadaannya. Di sore hari yang sama, Melda keluar dari apartemen, berjalan ke sebuah kedai kopi yang biasa ia datangi dulu, saat masa-masa berat. Barista lama menyapanya dengan senyum lebar. Wah, Mbak Melda kelihatan makin hidup ya sekarang. Ia hanya tertawa ringan. Iya. Mungkin karena sudah tidak pura-pura gila lagi. Barista itu tertawa, tidak tahu seberapa dalam arti kalimat itu. Di meja pojok, Melda membuka jurnal pribadinya. Ia menulis satu kalimat penutup. Aku tidak menang karena dia kalah. Aku menang karena aku memilih hidup dengan sadar, utuh,
dan damai. Kisah Melda tidak berakhir dengan ledakan, tidak dengan air mata di pelaminan, atau pembalasan yang menghancurkan. Ia berakhir dengan diam yang anggun, dengan tenang yang tak tergoyahkan, dengan kebebasan yang tidak perlu dijustifikasi. Dan itulah puncak kemenangan sejati, membebaskan diri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.